Di video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu library Jetpack, yaitu data binding. Seperti biasanya, saat kita ingin mereferensikan atau mengikat komponen UI, kita biasanya memanggil metode FindViewById yang sudah diperkenalkan dari API level 1. Lantas, apa itu data binding? Library data binding adalah library dukungan yang memungkinkan kita untuk mengikat komponen UI di layout ke sumber data di aplikasi, menggunakan format deklaratif bukan secara terprogram. Apa kelebihan data binding daripada FindViewById? Yang pertama itu membuat kode jauh lebih simpel, menghindari boilerplate. Yang kedua itu type safety, yang berarti bahwa tidak ada risiko dari class case exception. Yang ketiga itu null safety, untuk menghindari null pointer exception. Lantas bagaimana penerapan dari data binding? Pada Android project ini, saya telah menyediakan sebuah file dengan data kelas untuk menyimpan nilai value yang akan saya tambahkan. Dan pada build Gradle module atau app, di sini kita tambahkan plugins Kotlin Cap terlebih dahulu sebelum mengaktifkan data binding dan menambahkan data binding pada tag Android. Selanjutnya kita sinkron project dan pada file layout activity main di sini kita convert layout constraint ke data binding dengan cara menekan Alt Enter. Selanjutnya, pada tag data ini kita tambahkan sebuah variabel yang nantinya akan menampung nilai dari data binding. Sini saya menamakannya data dengan tag yang merupakan dari package dari kelas data yang telah saya buat. Selanjutnya, untuk men-set nilai teks pada text view ini, kita dapat menggunakan layout expression dengan menambahkan kurung awal add data name, dan pada text view yang kedua bukan hal yang sama, menggunakan layout expression. Selanjutnya pada file main activity di sini, pertama kita tambahkan variabel data binding di activity main binding, dan kita mengimport library. Selanjutnya kita set content view dengan this activity dengan nama dari layout. Selanjutnya kita tambah mengeset nilai value dari binding yang telah kita buat, yaitu data, dengan nama kelas dari data. Saya menambahkan name-nya GDSC dan chapter. Di sini kita telah menerapkan data binding. Selanjutnya kita akan mencoba merun. Maka nilai dari kelas data yang kita set akan otomatis terbinding ke komponen UI yang telah kita atur sebelumnya. Namun, kekurangan dari data binding itu memiliki dampak negatif pada kecepatan build karena menggunakan prosesor anotasi. Maka, dari itu, pada Google I/O 2019 diperkenalkan view binding yang tersedia mulai Android Studio 3.6 ke atas yang dapat memberikan manfaat yang sama seperti data binding dengan implementasi yang lebih sederhana dan waktu kompilasi yang aman dan tidak berdampak pada kecepatan build, serta menggantikan Kotlin Synthetics yang sudah deprecated. Lantas, apa kelebihan daripada view binding? Yang pertama itu null safety dan type safety, sama seperti data binding. Yang kedua itu tidak ada boilerplate code. Yang ketiga itu tidak ada dampak pada built-in dan tentunya mendukung untuk bahasa Kotlin dan Java. Selanjutnya, bagaimana untuk penerapan dari view binding? Kurang lebih sama seperti data binding. Pada Gradle file module, kita aktifkan view binding dengan menambahkan view binding true dan sinkron project kita. Setelah kita aktifkan di property file Gradle, maka view binding akan menghasilkan class binding untuk setiap file tata letak XML yang ada dalam modul ini. Dan jika kita ingin mengabaikan file layout untuk membuat class binding, kita dapat menambahkan atribut tools pada root layout dengan mengignornya. Namun di sini saya ingin menggunakan view binding untuk activity main layout, untuk komponen UI name dan name chapter. Dan kita mengeset pada main activity dengan menambahkan variabel binding, dan pada lifecycle on create kita inisialisasi binding dengan layout inflator. Selanjutnya kita set content view ke root.
Selanjutnya kita dapat menggunakan kelas dari binding ini untuk mengeset nilai dari value yang ada pada layout yang telah diberikan ID seperti name dan name chapter. Sini saya mengeset teks dengan menambahkan resource string yang telah saya tambahkan sebelumnya. Begitu juga pada untuk chapter dengan nama chapter UNAS. Sebenarnya kita dapat menjalankan project kita dan melihat hasil dari binding yang telah kita buat untuk activity main. Lantas, kesimpulannya, apakah kita ingin memakai data binding atau view binding? Itu kembali lagi dari kebutuhan kita. Namun, kedua pendekatan tersebut sudah merupakan cara yang direkomendasikan daripada menggunakan Kotlin Synthetics atau memanggil find view by ID. Walaupun data binding memiliki dampak build time, di sisi lain data binding menawarkan binding expression dan binding dua arah. Jadi, dalam beberapa kasus, kita dapat menggunakan view binding dan data binding bersamaan dalam satu proyek kita. Itu saja dari saya, terima kasih.